أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, dan pada pertemuan ini kita akan melanjutkan apa yang kemarin kita bahas. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang Ma'rakatu Badrin, perang Badar. Kita jelaskan perang Badar bagian pertama dan yang kedua, bagaimana sebab terjadinya perang Badar, bagaimana berjalannya perang Badar, dan bagaimana hasil dari perang Badar, dan apa saja kejadian setelah perang Badar sudah kita jelaskan. Maka sekarang adalah pelajaran tentang kejadian-kejadian menjelang perang Uhud. Ini perang Badar itu pada tahun 2 Hijriah. Perang Badar itu pada tahun 2 Hijriah dan perang Uhud 3 Hijriah. Jadi selang berapa tahun? Setahun doang. Nah, di antara perang Badar dan perang Uhud itu ada beberapa kejadian. Di antaranya adalah adanya percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh musuh Islam kepada Rasulullah. Mu'amaratun lightiyalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Upaya persekongkolan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekalahan kafir Quraisy dalam perang Badar ini sangat membekas. Karena kemarin kita jelaskan banyak pembesar Quraisy yang tewas dalam perang Badar. Sesepuh-sesepuh kafir Quraisy banyak yang mati. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Uqbah, Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah, dan masih banyak lagi yang tewas dalam perang Badar. Dan ada di antara tawanan itu, kemarin kan saya katakan ada berapa tawanan? 70. Ada yang di tengah jalan disuruh bunuh Nabi. Di antaranya adalah Uqbah bin Abil Mu'id. Karena dulu waktu di Mekah ketika Rasulullah sujud dilempari apa? Kotoran. Itu di antaranya adalah Uqbah bin Mu'id. Itu di tengah jalan atau ketika perjalanan pulang ke Madinah ada tawanan yang dieksekusi. Di antaranya tadi itu. Sehingga singkat kata dalam perang ini banyak para sesepuh-sesepuh dedengkot kekafiran banyak yang tewas. Sehingga ini membekas di hati kafir Quraisy yang lain. Dendam kesumat, api yang bergemuruh yang ada di dada-dada orang kafir Quraisy yang ada di kota Makkah. Lah setelah perang itu ada seorang laki-laki namanya Umair bin Wahab al-Jumahi. Bagaimana proses persekongkolan konspirasi upaya pembunuhan Rasulullah. Bagaimana? Ceritanya begini. Di Mekah itu ada orang namanya Umair bin Wahab al-Jumahi. Ini termasuk syaitan Quraisy, setannya Quraisy. Paling benci sama Nabi, sering menyakiti Nabi. Namanya Umair bin Wahab al-Jumahi. Dia duduk bersama Sufyan bin Umayyah. Dua-duanya ini pembesar kafir Quraisy. Jadi Umair bin Wahab al-Jumahi duduk bersama Sufyan bin Umayyah di Al-Hijr, Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail kan? Kalau antum melihat Ka'bah, terus ada bangunan setengah melingkar itu Hijr Ismail. Itu bagian dari Ka'bah sebenarnya. Duduk berdua di situ. Setelah kejadian perang Badar ini. Kemudian wa kana ibnuhu yakni Wahab bin Umair fi usara Badrin. Nah, Umair bin Wahab ini punya anak namanya Wahab bin Umair, tertawan di kota Madinah. Jadi ayahnya ini bencinya setengah mati sama Rasulullah. Plus anaknya tertawan di kota Madinah kala perang. Maka Wahab
mohon maaf, Umair bin Wahab ini cerita sama Sofwan bin Umayyah tentang kejadian-kejadian kemarin kita kalah, orang-orang pembesar kita banyak yang mati, dilemparkan ke sumur, cerita-cerita. Maka Sofwan mengatakan, wallahi inna fil aishi ba'dahum khair. Demi Allah wahai Umair bin Wahab, sesungguhnya kehidupan ini barulah nyaman sesudah musnahnya orang-orang Islam itu. Selama orang Islam itu belum musnah, hati kami gak akan pernah terobati rasa sakit ini. Maka Umar berkata, Sodakta wallahi, benar ucapanmu wahai Sofwan bin Umayyah. Kalaulah bukan karena aku punya utang, dan kalaulah bukan karena aku takut keluargaku akan terlantar setelah kepergianku, niscaya aku akan pergi ke kota Madinah dan aku bunuh Muhammad. Jelas ya? Kalaulah bukan karena utang piutangku yang masih banyak, dan kalaulah bukan karena keluargaku yang takut terlantar, niscaya aku akan berangkat ke kota Madinah dan akan aku bunuh Muhammad. Lah, ucapannya Umar bin Wahab ini dimanfaatkan sama Sofwan bin Umayyah, karena Sofwan bin Umayyah ini orang kaya. Maka Sofwan bin Umayyah mengatakan, ya Umar bin Wahab, bagaimana pendapatmu kalau sekiranya kamu berangkat dan seluruh hartamu atau utang piutangmu saya yang nanggung, dan keluargamu akan saya tanggung hajat kebutuhannya. Kalau kamu benar-benar ingin membunuh Muhammad, saya fasilitasi, seluruh utangmu saya bayar, dan keluargamu akan terlindungi di kota Mekah. Siap nggak kamu? Seneng. Siapa tadi namanya? Umar bin Wahab. Maka dia langsung menyuruh seseorang untuk apa? Tapi dia berkata kepada Sofwan bin Umayyah, faktub anni. Faqala lahu Umair, faktub anni sya'ni wa sya'nak. Kalau gitu tolong rahasiakan perkara ini, jangan sampai bocor. Hanya aku dan kau saja. Dan di mana tadi mereka berbincang? Hijr Ismail, gak ada orang lain. Maka oke, ini rahasia kita berdua. Akhirnya apa yang terjadi? Umar ini pulang dan memerintahkan supaya pedangnya diasah dan dikasih apa? Kasih racun. Sehingga kalau kena dikit aja sampai berdarah, maka orang itu akan tewas karena kena racunnya. Jadi diracun apa namanya? Pedangnya itu. Maka apa yang terjadi? Berangkatlah dia membawa pedang yang sudah dia asah dan dikasih bubuk racun. Ya. Termasuk Sayyiduna Ali bin Abi Thalib juga wafatnya karena ditikam dan pisaunya dikasih apa? Racun. Jadinya double. Pertama luka karena apa? Pedang, karena tusukan. Kedua karena dikasih racun. Itu memang dulu seperti itu kalau membunuh orang itu. Ya meskipun kena dikit tapi racunnya sudah masuk ke peredaran darah. Nah ini dilakukan oleh Umar bin Wahab al-Jumahi tersebut. Maka berangkatlah dia ke kota Madinah. Fabainama huwa ala babil masjid yunihu rahilatahu ra'ahu Umar bin Khattab. Ketika dia datang dan ya kelihatan gelagat orang kan kelihatan. Pertama orang asing, dia bukan orang Madinah. Dia bawa unta, bawa pedang, aneh gelagatnya. Ketahuan Umar bin Khattab. Ya. Wa huwa fi nafarin minal muslimin yatahaddutsuna ma akramahumullah bihi yaum badrin. Pada waktu itu Umar bin Khattab sama para sahabat di masjid cerita kemarin kejadian Badar, bagaimana Allah memuliakan kita dalam perang Badar. Ya kisahnya sangat panjang. Allah turunkan apa kemarin? Hujan sehingga kaum muslimin tenang. Dan dalam perang Badar itu kemarin nggak saya ceritakan. Dalam perang Badar itu banyak sahabat yang tertimpa rasa apa? Rasa ngantuk. Bayangkan perang genting cuma 300 melawan berapa? 1000. Itu para sahabat ngantuk. Sampai sebagian sahabat mengatakan, aku bolak-balik merasakan bahwa pedang itu jatuh. Padahal perang loh itu. Jatuh karena saking ngantuknya. Sampai pedang itu jatuh. Kenapa rasa ngantuk itu Allah berikan kepada para sahabat? Untuk apa? Hah? Supaya tenang, gak takut. Kalau orang terlalu takut kan gak bisa ngantuk. Tegang. Ini tidak para sahabat sampai bisa ngantuk. Itu menunjukkan Allah hilangkan rasa apa? Takut dari mereka. Nah, maka cerita Umar bin Khattab sama sahabat di masjid itu bagaimana kejadian kemarin. Ya termasuk ya ada sahabat yang apa kemarin?
yang ingin membunuh, mengincar seorang kufar Quraisy, diteliti dari belakang. Ketika mau disabet dengan pedang, pedangnya belum sampai kepala, tapi kepalanya sudah lepas. Itu cerita, seneng lah. Jadi para sahabat, dari kemarin kita ini dibantu para malaikat. Lah, di saat seperti itu Umar bin Khattab melihat orang menyelinap Nabi ini. Namanya siapa tadi? Umar bin Wahab. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Nabi Allah, ya la hadzal kalb." Umar bin Khattab ketika melihat orang ini, Umar bin Khattab Umar kenal apa enggak? Kenal. Kenapa kok Umar kenal? Karena Umar ini orang Mekah. Betul? Umar adalah orang Quraisy, orang Mekah, tahu ini orang Mekah ini. Enggak mungkin ke sini enggak ada masalah, mesti ada sesuatu. Hadzal kalb aduwullah Umair ma jaa illa li syarrin. Ini adalah anjing musuh Allah, Umair bin Wahab. Tidaklah dia datang kecuali membawa kejelekan. Karena terkenal waktu di Makkah suka menyakiti Nabi dia. Tsumma dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah. Ya, ditangkap oleh Umar bin Khattab terus dibawa ke Rasulullah. Ya Nabi Allah, hadza aduwullah Umair qad jaa mutawahsiyan sayfahu. Ya Rasulullah, ini ada Umar bin Wahab menyelinap, aku tangkap, aku bawa kepadamu sambil membawa pedang dia ya Rasulullah. Fadkhilhu alayya, kata Rasulullah, suruh dia masuk. Maka ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia bawa pedang. Faqala lirijalin al-ansar, kemudian Umar bin Khattab berkata kepada orang-orang Ansar, udkhulu ala Rasulullah, masuklah ala Rasulillah, masuklah kalian wahai orang Ansar kepada Rasulullah. Maka orang-orang Ansar itu duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di situ ada terdakwa tadi, siapa namanya? Umar bin Wahab. Maka ditanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa Umar di hadapannya, diikat. Maka kata Rasulullah, lepaskan dia. Arsilhu ya Umar, lepaskan dia wahai Umar. Udnu ya Umar, Umar kesinilah. Umar juga kenal sama Rasul, Rasul juga kenal sama Umar. Ini yang biasanya nyakiti Nabi ini di Mekah. Kemarilah wahai Umar, mendekatlah. Kemudian Umar mengatakan, an'imu sabahan, selamat pagi. Kata Rasulullah, qad akramanallah bidahiyatin khairun min tahiyyatika. Ya, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepada kami penghormatan, salam yang lebih bagus daripada salammu tadi wahai Umair. Yaitu dengan apa? Salamnya orang Islam apa? Assalamualaikum. Kita nggak kenal apa tadi? Good morning tadi. Selamat pagi enggak. Tapi penghormatan apa? Salam kita adalah salam yang jelas, salamnya ahli surga, assalamualaikum. Jadi nggak diterima. Lalu ditanya, maja abika ya Umair, kamu datang karena apa ya Umair? Qal ji'tu li hadzal asir alladhi fi aydikum. Aku datang kemari Muhammad. Ini bohong ini. Siapa namanya? Umar, bohong. Karena kalau dia terang-terangan takut dibunuh. Saya datang kemari karena anakku kamu tawan. Aku ingin agar kau lepaskan anakku. Faksinu bihi, tolong perlakukan dia dengan baik wahai Muhammad, anakku yang kau tawan itu. Fama balu syef bi unukika, kalau sekedar untuk itu ngapain kau bawa pedang? Kenapa kamu bawa pedang dengan gelagat seperti itu? Qala, maka Umar bin Wahab al-Jumahi mengatakan, qabbahallah min suyufin, semoga Allah menjelekkan pedang ini, dia tidak bermanfaat apa-apa untukku. Padahal dia sudah di apa? Sudah diasah, sudah dikasih racun. Usdukni malladzi ji'ta bi, kamu harus jujur kepadaku wahai Umair. Kenapa kamu datang kemari? Ma ji'tu illa lidzalik. Aku jujur Muhammad. Aku datang sebagaimana aku omongkan tadi. Aku ingin anakku dibebaskan. Maka Rasulullah mengatakan, "La, bukan itu kamu datang kemari wahai Umair. Bukankah kemarin kamu duduk bersama Sufyan bin Umayyah di Hijr Ismail? Kemudian kamu bercerita dengan kepadanya tentang bagaimana peristiwa perang Badar. Orang-orang diseret dimasukkan ke sumur. Kemudian engkau mengatakan, kalaulah bukan karena utang-utangku dan kalaulah bukan karena keluargaku terlantar, niscaya aku akan berangkat ke kota Madinah untuk membunuh Muhammad. Kemudian Sufyan bin Umayyah mengatakan kepadamu, kalau begitu ya aku akan nanggung seluruh utang-utangmu dan aku tanggung keluargamu. Bukankah begitu wahai Umar bin Wahab al-Jumahi, kamu datang ingin membunuhku?
Wallahi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung masuk Islam. Kenapa kok masuk Islam? Karena kemarin itu gak ada yang tahu orang dua ini. Fahim tuh? Bisa dipahami? Dan bahkan yang menyuruh, wahai siapa tadi? Sofwan bin Umayyah, tolong kamu rahasiakan perkara ini. Ini adalah apa namanya, khusus untuk kita berdua saja, rahasia. Gak boleh ada yang tahu. Bahkan yang ngomong ini siapa? Umair bin Wahab. Sehingga gak mungkin ada manusia yang tahu pada waktu itu. Lagian jarak tempuh antara Mekah dan Madinah itu memakan waktu. Sedangkan setelah kejadian itu Umair bin Wahab langsung datang. Sehingga gak mungkin ada info yang masuk ke Rasulullah SAW. Tapi kok tahu semua? Maka apa yang terjadi? Langsung masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wallahi aku kemarin ngobrol sama Sofyan bin Umayyah, gak ada orang tahu. Tapi kenapa kamu kok tahu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu tanda Allah itu masih sayang sama siapa tadi? Umar. Lu sayang loh, yang lain tewas dalam perang Badar gak bisa tobat. Ya toh? Tapi Umar ini justru malah dengan jalaran inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Islam kepadanya. Akhirnya dia masuk Islam, kata Rasulullah, "Faqihu akhakum fi dinihi." Ajarilah saudara kalian ini tentang agama. Akhirnya diajari para sahabat tata cara sholat, bagaimana cara baca Quran, diajari cara sholat begini begitu. Kemudian dan lepaskan anaknya. Atlaku lahu asirau, anaknya disuruh apa? Bebaskan karena dia sudah apa? Masuk Islam. Untuk ta'liful qulub. Ya. Nah, Sofwan bin Umayyah seneng hatinya sambil berharap-harap. Dia ngomong sama orang-orang Mekah, tenang. Sebentar lagi Muhammad akan mati. Ya. Absyiru. Kabar gembira untuk kalian dengan kabar yang akan kalian terima setelah perang Badar, Muhammad akan mati karena dia merasa telah mengutus apa? Orang khusus ya. Tapi gak datang-datang. Siapa namanya? Umar. Lama gak datang-datang. Akhirnya Sofwan ini bingung. Ini sidung gak sih hari ini mata ini Muhammad ini? Sampai ada kafilah dagang datang dari Syam menuju Mekah, ditanya, apakah kalian melihat Umar bin Wahab al-Jumahi di kota Madinah? Ya, kata mereka, jangan ditunggu, dia nggak mungkin pulang balik ke Mekah, dia masuk Islam di sana. Marah luar biasa dan melaknat habis-habisan. Siapa namanya? Duitku sudah dibawa, utangnya sudah saya bayar, keluarganya saya tanggung, masuk Islam di sana. Paham tuh Mamla? Bisa dipahami? Marah. Setelah itu dia bersumpah, aku tidak akan berbicara kepadanya selama-lamanya. Siapa yang ngomong kayak gitu? Sofwan bin Umayyah. Pulang. Siapa yang pulang? Umar bin Wahab al-Jumahi pulang ke Makkah, mendakwai penduduk Makkah sampai akhirnya banyak penduduk Makkah yang masuk Islam, terus ikut hijrah kepada Rasulullah SAW. Ah, itu gagal total. Itu peristiwa pertama. Ada perang-perang kecil nggak saya ceritakan ya. Ada juga namanya Ghazwatu Bani Salim al-Qidr. Ini nggak saya ceritakan. Ada perang-perang kecil nggak saya ceritakan. Nah, ada lagi peristiwa yang kedua yang besar, perang apa? Uhud, menjelang perang Uhud, yaitu pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa. Ya, Ghazwatu Bani Qainuqa. Jadi ada pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau tanya kepada antum nih. Kemarin saya jelaskan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah, Rasulullah menjumpai di kota Madinah itu kan ada komunitas Yahudi, betul kan? Maka di antara yang dilakukan Nabi pertama kali adalah membangun komunikasi, bersepakat dengan orang-orang Yahudi, ya kan, untuk saling melindungi kota Madinah kalau ada serangan dari luar. Lah pertanyaan saya, ada berapa suku Yahudi di kota Madinah? 3. Apa saja? Ya? Satu orang yang ngomong. Bukan Khazraj. Khazraj itu Ansar, Arab. Suku Bani Qainuqa. Bani Qainuqa itu tempatnya di dalam kota, yang paling bahaya. Terus Bani Nadir ada di pinggiran. Terus Bani Quraidah. Ada berapa? Ada 3 suku. Dan yang paling berbahaya Bani Qainuqa. Ya, Bani Qainuqa itu ada di mana?
ada di kota Madinah. Itu bahaya, musuh dalam selimut, penuh tipu muslihat. Dan sejarah mencatat Yahudi itu selalu, kata orang Jawa, nabok nyele tangane wong. Apa bahasa Indonesianya? Melempar sembunyi tangan. Kalau sembunyi tangan masih mending, ini nyele tangane wong. Dia pengen sesuatu, gak dirinya tapi nyuruh orang. Termasuk ini Yahudi. Antum tahu kisah perang Ahzab? Nanti saya terangkan. Perang yang mana Madinah dikepung oleh lautan manusia, suku-suku Arab menyerang kota Madinah. Itu otaknya siapa? Orang Yahudi. Tapi nanti saya ceritakan, jangan sekarang. Toib. Oke, jadi pada waktu itu orang Yahudi itu menyimpan hasad, menyimpan dengki. Dan kemarin sudah saya katakan bahwa banyak faktor kedengkian orang Yahudi kepada kaum muslimin. Di antara faktor kedengkian itu yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul akhir zaman dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi Israiliyah. Enggak, Israiliyun lah. Dan kemarin kan saya jelaskan mengapa di Madinah kok ada komunitas Yahudi. Padahal mereka kan diam di Syam. Ya, karena mereka negeri Syam ini sering ada peperangan, mereka ditekan oleh orang-orang Romawi dan seterusnya. Ya, dan memang Palestina itu tempat bertemunya dua pasukan besar, yaitu Romawi dan Persia. Ada juga karena ditekan orang Romawi, hijrah. Hijrah kemana? Hijrahnya nggak sembarang hijrah. Mereka tahu di dalam Taurat bahwa akan ada nabi akhir zaman. Nabi itu muncul di negeri yang banyak kurmanya. Nah, mereka kan ingin bahwa nabi itu dari keturunan mereka, maka mereka mempersiapkan diri lari ke tempat itu supaya nanti lahirnya dari bayi mereka. Bisa dipahami maksud saya? Bisa dipahami? Akhirnya 3 suku Yahudi ini, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah, dia datang ke kota Madinah. Ya, akhirnya pada waktu itu namanya bukan Madinah, masih apa? Yathrib. Mereka tinggal di Yathrib, berpakaian ala Arab, bernama dengan nama Arab, dan terjadi perkawinan dengan orang Arab, tapi yang laki-laki mereka, sehingga tetap nasabnya terjaga. Mereka kan orang yang menjaga apa? Menjaga nasab. Nasabnya diingat-ingat sampai Nabi Yakub. Israel itu Nabi Yakub. Bani Israel maksudnya Bani Yakub, anaknya Nabi Yakub. Oke, gitu ya. Nah, setelah perang Badar ini, jadi orang-orang Yahudi ini melihat Aus dan Khazraj ini dulunya mereka kan saling bermusuhan, betul apa enggak? Sebelum Rasulullah datang dari kota Mekah ke Madinah, itu Aus dan Khazraj masih kafir, itu selalu perang. Dan antum tahu nggak kenapa kok mereka perang? Siapa yang menjadikan mereka perang? Ya, orang Yahudi. Orang Yahudi ini nggak ingin orang Arab pribumi asli itu kuat. Maka caranya bagaimana? Pribumi asli kota Madinah, orang Arab asli, Aus dan Khazraj selalu diadu supaya perang. Nah, kita ini juga gitu, jangan mau diadu-adu. Ya, sama kaum muslimin, dibenturkan dengan kaum muslimin yang lain, membuat gaduh negara. Itu hati-hati. Itu juga ada sesuatu di balik itu. Kita nggak boleh terprovokasi. Itu ya. Oke. Mereka ini melihat kok rukun Aus dan Khazraj ini duduk bareng, padahal mereka ini dulu bermusuhan. Dan orang Yahudi menganggap karena kita dulu berhasil membuat mereka apa? Bermusuhan, kok sekarang jadi rukun semenjak adanya Muhammad ini. Akhirnya mereka memutar otak, memeras keringat. Ada orang sesepuh Yahudi yang sudah syebeh, sudah tua renta, namanya Syash bin Qais. Ya, betul ya? Syash bin Qais. Betul? Syash bin Qais ini orang tua sesepuh Yahudi di kota Madinah. Dia azimul kufri, sangat benci, sangat besar kekafirannya. Dia sangat benci kepada kaum muslimin. Ketika dia melihat Aus dan Khazraj duduk bareng, sudah nggak ada sekat lagi.
mereka saling mencintai, maka dendam ini muncul. Dan dia memprovokasi pemuda-pemuda Yahudi. Kalian pemuda Yahudi, kamu duduklah di Ansor, jelek-jelekkanlah, duduklah di Aus, jelek-jelekkanlah Khazraj, dan duduklah di Khazraj, jelek-jelekkanlah Aus. Paham maksudnya? Pokoknya gimana caranya agar muncul permusuhan lagi. Dan terbukti itu dilakukan. Sampai hasutan ini berhasil dan hampir bunuh-bunuhan antara Aus dan Khazraj. Langsung Rasulullah datang dan Rasulullah mengatakan, ya ma'syarul muslimin, wahai orang-orang Islam, Allah ayat abida'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah seruan-seruan jahiliyah akan dimunculkan kembali padahal aku masih ada di tengah-tengah kalian, sesudah Allah memberi hidayah kepada kalian bersaudara, yang mana dulu kalian saling bunuh-membunuh? Baru sadar para sahabat ini, Aus dan Khazraj sadar ternyata ini adalah provokasi dari orang-orang Yahudi. Jadi selalu Yahudi ini, ya, dari dulu sampai detik ini. Lihat Arab sampai sekarang, musuh-musuhan. Arab negara ini musuh sama ini, Arab ini, Israel begini, Suriah hancur, Mesir gak karu-karuan, Yaman gak karu-karuan, Israel ini musuh sama saudaranya ini dari dulu, ya. Nah kita ini gak paham, diproksi, dibentur-benturkan sesama kaum muslimin. Nah itu kerjaannya Yahudi. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai suatu saat yang Bani Qainuqa, ini kita bahas Bani Qainuqa. Bani Qainuqa tadi saya katakan tempatnya ada di mana? Di tengah kota. Bukan seperti Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ini yang paling berbahaya, ya, Bani Qainuqa ini. Dan di antara pembesarnya adalah Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini emaknya Yahudi, tapi bapaknya Arab. Dia kafir, gak mau masuk Islam. Nanti ada kisahnya sendiri Ka'ab bin Ashraf. Ini tampan ini Ka'ab bin Ashraf ini, ya, ibunya Yahudi sedangkan bapaknya Arab. Taib. Pada waktu itu Rasulullah SAW mendatangi orang-orang Yahudi setelah menang perang Badar. Ya, orang-orang Quraisy digulung dalam perang Badar, yang tewas banyak, yang ditawan banyak, sehingga peperangan ini terdengar di seantero Arab. Tuh, Muhammad yang kemarin sore sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Mekah, sekarang sudah berhasil menghantam Quraisy dan Quraisy kalah. Berita ini tersebar di seantero Arab, sehingga namanya kaum muslimin secara politik naik, diperhitungkan. Yang kemarin gak dianggap diperhitungkan sekarang. Jadi kabilah-kabilah yang mau sembarangan sama Rasulullah sekarang mulai perhitungan. Wong Quraisy yang kabilah besar aja kalah kok, kan gitu kan. Kan yang lain tuh hati-hati, termasuk Yahudi. Gak bisa dianggap remeh Muhammad ini ternyata. Maka Rasulullah setelah menang perang Badar mendatangi Bani Qainuqa, karena Bani Qainuqa tempatnya ada di dalam kota Madinah. Maka Rasulullah mendatangi mereka dan Rasulullah mengatakan, ya ma'syara Yahud, wahai orang-orang Yahudi, aslimu qabla an tusibahum mithlu ma asaba Quraisyan. Wahai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah kalian sebelum menimpa kalian apa yang menimpa orang kafir Quraisy. Masuk Islamlah kalian. Maka Bani Qainuqa menjawab. Bani Qainuqa menjawab, ya Muhammad, la yahurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisyin kanu aghmaran la ya'rifunal kitab. Hei Muhammad, jangan kau tertipu dengan dirimu sendiri. Jangan kau merasa hebat karena engkau berhasil memerangi Quraisy. Sesungguhnya Quraisy adalah orang anak-anak kemarin sore, mereka tidak ahli dalam perang. Inna kalau qataltana la arafta ana nahnul an au anna nahnun nas. Seandainya engkau perang bersama kami orang-orang Bani Qainuqa Yahudi, niscaya kalian tahu siapa kami ini. Padahal kenyataannya lebih jantan mana Quraisy sama Yahudi? Ya Quraisy terang-terangan kok, nggak ada di balik selimut, nggak ada. Bahkan kemarin maju 3 orang, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah, terang-terangan, iya kan? Sedangkan Yahudi selalu membuat konspirasi, muamarah, ya, di balik layar. Itu kerjaannya orang Yahudi sampai detik ini. Sampai detik ini. Tidak lain jadi presiden Amerika kecuali harus dapat rekomendasi dari Yahudi.
Nggak peduli dia orang Nasrani apa nggak Nasrani, nggak peduli. Tapi yang jadi harus yang mendukung kepentingan Zionis, otomatis itu. Ya. Padahal Amerika mayoritas bukan Yahudi, mayoritas apa? Padahal Amerika mayoritas bukan Yahudi, tapi apa? Nasrani. Tapi yang memegang adalah orang-orang Yahudi. Kecil Yahudi itu. Tapi Zionisme itu mencengkeram. Dan yang masuk Zionisme itu nggak mesti orang Yahudi. Kamu Kristen tetap Kristen tidak apa-apa. Kamu Islam tetap Islam tidak apa-apa. Tapi kamu Islam, kamu Kristen harus jadi anjing-anjingnya Yahudi. Makanya nggak ada Yahudisasi, nggak ada. Nggak ada orang Yahudi dari Bethlehem, dari Isra, dari Yerusalem datang ke Gunung Kidul bagi sembako, nggak ada. Karena mereka nggak butuh apa? Banyak orang. Paham nggak maksudnya? Nggak butuh. Lagian kita mau masuk Yahudi, wong hidung kita bukan hidung Yahudi. Fahimtum? Dan mereka adalah agama rasis. Betul apa enggak? Harus keturunannya Israel, Yakub. Berbeda dengan Nasrani. Masih ada Nasranisasi. Apa bahasanya? Kristenisasi. Ada enggak? Loh ada di pedalaman Irian Jaya, di Malang Selatan banyak. Betul apa enggak? Bagi ini, bagi ini. Masih ada karena kita ini dianggap domba-domba yang hilang, dikumpulkan lagi biar gak hilang dan gak tersesat. Berbeda dengan Yahudi, ya Yahudi kamu gak usah masuk Yahudi, kamu tetap Islam aja. Tapi kamu harus jadi anjingnya Yahudi. Paham? Kamu Kristen gak usah masuk Yahudi, kamu tetap Kristen aja. Tapi kamu harus jadi anjingnya Yahudi. Itu orang Yahudi. Lebih jahat. Loh ada ayatnya kan? Asyaddun nasi adawatan lilladzina amanu. Orang yang paling bengis permusuhannya terhadap orang beriman al-Yahud, orang Yahudi. Dan yang paling lebih mendingan adalah orang-orang Nasrani. Ada ayatnya, ada ayatnya itu. Jadi orang Yahudi ini lebih jahat daripada orang Nasrani. Bahkan di Palestina itu yang diintimidasi, yang disakiti tidak hanya orang Islam, termasuk orang Nasrani. Makanya orang Nasrani Arab yang ada di Palestina itu heran sama negara-negara Eropa yang mendukung Yahudi. Padahal di negeri Palestina sendiri yang disiksa, diintimidasi, diusir tidak hanya orang Islam, tapi orang-orang Nasrani juga. Fahim tuh, bisa dipahami ya? Nah, itu. Taib. Kembali ke materi. Jadi jawabannya Bani Qainuqa tadi itu, ya Muhammad, jangan tertipu dengan dirimu, jangan kau merasa bangga dengan kau berhasil membunuh orang kafir Quraisy, memerangi kafir Quraisy. Sungguhnya mereka adalah orang kemarin sore yang tidak ahli perang. Ini jawaban ini, perhatikan. Harusnya kalau dia itu kelompok minoritas dan ada di tengah-tengah kelompok mayoritas kaum muslimin di kota Madinah, harusnya dia itu berjawab dengan jawaban diplomatis. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Tapi dia, orang-orang Yahudi, tidak menggunakan jawaban diplomatis, tapi dengan jawaban apa? Terang-terangan. Betul apa enggak? Jadi ucapannya orang Yahudi tadi itu diperhatikan sama Rasulullah. Itu dalil bahwa mereka sudah bersiap diri. Dan pada waktu itu memang orang Yahudi yang menguasai medan, yang ahli senjata mereka, yang jualan di pasar mereka, yang menghidupkan ekonomi di kota Madinah mereka. Faham? Yang pandai senjata mereka memang otaknya cerdas, sampai detik ini pun demikian. Ya, orang Yahudi. Ya. Jadi apa yang terjadi? Hitung-hitungan Rasulullah SAW sudah mengatakan mereka sudah siap, mereka punya senjata, tidaklah satu orang kecuali sudah punya senjata. Maka Rasulullah sudah membuat hitung-hitungan. Sampai terjadilah apa yang terjadi. Pada waktu itu ada seorang akhwat muslimah, saudari muslimah. Dia memakai hijab dengan rapi. Dia berangkat menuju pasar Bani Qainuqa. Loh, sampai yang punya pasar saja itu pasar Bani Qainuqa. Berarti yang menguasai ekonomi pada waktu itu siapa? Yahudi. Yahudi yang punya ekonomi di situ, yang menggerakkan orang Yahudi, yang punya pasar orang Yahudi, yang punya usaha orang Yahudi. Plus mereka memprovokasi supaya Aus dan Khazraj selalu apa? Perang. Jadi benar-benar menguasai di kota Madinah. Ada seorang akhwat muslimah memakai hijab rapi. Memakai hijabnya, dia pergi ke pasar Bani Qainuqa. Untuk apa? Untuk membeli emas.
Zaman dulu emas jangan digambarkan seperti zaman sekarang. Ada apa? Ada kacanya, terus ada apa? Lampunya terang. Ini zaman dulu, ya. Wanita muslimah ini memakai hijab lengkap. Dia datang ke toko emas di pasar Bani Koinuko. Datang orang-orang Yahudi menggoda Bani Koinuko ini. Disuruh membuka jilbabnya, membuka hijabnya. Terus mereka tertawa terbahak-bahak, ya. Menggoda dan mengganggu wanita muslimah ini. Nah, wanita muslimah ini namanya dia di pasar, dia sibuk dengan apa yang ia cari. Dia memilih dan seterusnya. Di saat wanita ini lengah, maka penjual emas Yahudi ini dia mengikat ujung kainnya muslimah ini, ujung kainnya akhwat ini diikat dan dikaitkan dengan punggungnya. Sehingga akhwat ini ketika dia sudah selesai dari keperluannya, dia kan otomatis berdiri, betul apa enggak? Ketika dia berdiri maka tersingkap auratnya. Karena tadi kan diikat ujung kainnya tadi. Maka ketika dia berdiri tersingkap auratnya. Maka wanita ini menjerit dan orang-orang ini tertawa semuanya, orang-orang Yahudi. Kebetulan di pasar itu ada seorang muslim. Dan seorang muslim itu adalah seorang muslim itu pecemburu. Dia nggak bisa melihat seorang muslimah dilecehkan di hadapannya. Karena seorang muslim itu wajib pecemburu. Maka muslim langsung menghunuskan pedangnya, dia menghampiri orang Yahudi itu dan dibunuh. Penjual emas tadi dibunuh sama sahabat ini. Terus orang-orang Yahudi datang dan memburu sahabat ini. Paham? Kejadian ini sampai kedengar Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Ini berarti tantangan ini berarti kan? Sudah benar-benar ingin apa? Perang. Salah perhitungan mereka. Maka Rasulullah SAW langsung mengumpulkan pasukan, ya. Dan kebiasaan orang Yahudi itu memiliki benteng-benteng yang kokoh. Padahal mereka ada di dalam apa? Di dalam kota Madinah. Tapi mereka punya apa? Benteng. Jadi khusus kampungnya itu dikelilingi benteng. Karena mereka penakut. Dia nggak berani belong-belongan, nggak berani. Jadi dikelilingi benteng-benteng yang kokoh. Maka datanglah Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah mewakilkan kota Madinah pada Abu Lubabah bin Mundir yang imami sholat dan seterusnya. Sedangkan para sahabat Nabi yang lain datang ke bentengnya Bani Koinuko. Yang memegang panji Islam pada waktu itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW sekaligus saudara sesusuan Rasulullah. Wasaro bijunudillah ila Bani Koinuko. Maka Rasulullah berangkat dengan para tentara Islam menuju Bani Koinuko. Falamma ra'auhu tahassanu fi husunihim. Ketika orang Yahudi melihat Rasulullah dan bala tentaranya datang, mereka langsung semuanya masuk kemana? Ke benteng. Dan mereka menimbun logistik yang banyak di benteng itu. Makanannya penuh dan air penuh, semuanya penuh. Logistik terpenuhi di situ. Sedangkan bentengnya dibangun dengan sekokoh mungkin pada waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengepung benteng itu sampai 15 hari. Bayangkan, sedikit apa lama? Lama, 15 hari. Mereka nggak keluar. Makan tapi yang namanya di kepung sebanyak-banyaknya makanan di dalam, ya ujung-ujungnya akan apa? Habis. Ditungguin saante-ente. Ditunggu Rasul sama sahabat. Ya akhirnya Allah timpakan rasa ketakutan dalam diri mereka. Karena memang mereka penakut. Penakut orang Yahudi itu. Kata di Palestina sama anak kecil takut mereka. Sama anak kecil Palestina takut mereka. Selalu paranoid. Dikira bawa senjata, ditangkap anak kecil, dijebloskan ke penjara. Paranoid, ketakutan. Orang-orang apa? Yahudi itu. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Allah timpakan rasa takut dalam diri mereka. Akhirnya mereka mengibarkan bendera putih. Maksudnya di sini nggak ada kata-kata mengibarkan bendera putih. Maksud saya kan itu artinya apa? Menyerah. Ketika mereka menyerah, datanglah pengacaranya orang kafir. Siapa namanya?
Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pengacaranya orang kafir, orang munafik ini. Qama Abdullah bin Ubay bin Salul bidauri nifaqihi. Dia datang ke Nabi padahal dia baru sebulan pura-pura masuk Islam. Sebelumnya kafir, jelas-jelas kafir. Tapi dilihat kok pengikutnya banyak protol, ngerti protol? Pengikutnya banyak yang masuk Islam. Akhirnya dia mikir gak ada teman. Akhirnya dia terpaksa pura-pura masuk Islam. Itu pun baru berapa? 1 bulan. Baru 1 bulan dia bukan masuk Islam loh, tapi apa? Pura-pura masuk Islam. Dia datang ke Nabi dan mengatakan, ya Muhammad aksin fi mawali. Ya Muhammad tolong perlakukanlah baik orang-orang Bani Qainuqa ini. Kenapa? Karena Bani Qainuqa itu sekutunya Khazraj. Dulu ketika jahiliyah itu Qainuqa itu sekutunya Khazraj. Aus punya sekutu lagi nanti orang Yahudi. Itu sengaja dibentur-benturkan Yahudi. Tapi saking bahlulnya orang Arab Madinah nggak ngerti kalau mereka sengaja diapakan di kota-kota, nggak ngerti. Dan mereka datang ke Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, tolong jangan dihukum mereka, maafkan mereka. Siapa yang ngomong ini? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Karena Khazraj, dia kan Khazraj, siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul itu Khazraj dia. Nah, dulu ketika jahiliyah Khazraj sama Qainuqa itu begini. Maka minta tolong gitu. Tolong jangan dihukum. Maka Rasulullah mengatakan, lepaskan aku. Terus digandoli sama itu. Digandoli sama siapa tadi namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai Rasulullah mengatakan, celaka engkau, lepaskan aku. Maka orang munafik ini mengatakan, wallahi aku tidak akan melepaskanmu sampai engkau memaafkan saudara-saudaraku mereka orang Yahudi ini. Akhirnya Rasulullah SAW memberi hukuman kepada mereka apa? Seluruh laki-lakinya disuruh apa? An yukhriju minal Madinah, diusir dari kota Madinah. Diijla, semuanya diusir, suruh keluar dari kota Madinah. Walau yujawiruhu biha, dan tidak boleh mereka ada di kota Madinah. Seluruh Yahudi Bani Qainuqa harus steril di kota Madinah. Keluar semuanya. Fakharuju ila adru'ati Syam, maka mereka semuanya keluar ke pinggiran negeri Syam. Syam kan di utara, betul ya? Betul apa enggak? Syam ada di utara. Mereka datang, jadi dari Madinah mereka berjalan ke utara, mendekati tanahnya dulu. Ya. Kemudian faqalla an labisu minha hatta halaka aktsarum, sampai akhirnya kebanyakan mati. Binasa, kekeringan, kepanasan. Banyak yang mati Bani Qainuqa itu. Nah, tinggal 2 Bani yang masih ada di kota Madinah. Bani apa itu? Bani Nadir dan Bani Quraidah. Bani Nadir itu baninya ibunda kita, Ummul Mukminin Sofia. Istrinya Nabi kan ada yang keturunan Yahudi, betul ya? Keturunan Israel. Siapa namanya? Sofia. Itu Bani Nadir. Bapaknya ketua suku Bani Nadir, namanya Huyai bin Akhtab. Besok berkhianat, hampir membunuh Nabi. Tapi belum sekarang ceritanya. Termasuk Bani siapa lagi satunya? Bani Quraidah, khianat juga. Jadi 3-3-nya ini khianat. Dan memang sudah tabiatnya orang Yahudi pengkhianat. Dulu mereka punya perjanjian sama Palestina. Tanah Palestina ini, tanah Israel ini sekarang dicaplok semua. Jadi kalau sekarang ini di Palestina itu, kalau ada seorang Muslim, ya tanahnya itu ini miliknya orang Yahudi, mau nggak mau harus pindah. Dan kalau ini disegel sama Israel, sama Yahudi maksud saya, terus akan ditempati dengan fasilitas negara, maka itu dia terbebani untuk menghancurkan rumah itu. Kamu nggak boleh tempat di rumah ini milik pemerintah, dan kamu harus menghancurkan rumahmu. Dikasih waktu sama pemerintah setempat. Kalau dalam jangka waktu ini tidak kamu ratakan rumahmu, maka kamu kena denda untuk biaya penghancuran rumahmu plus denda yang lain. Jadi terpaksa itu, kalau sudah digituin, dia sendiri yang meratakan rumahnya. Kalau nggak gitu, sudah kena denda, kena hukuman macam-macam. Padahal itu rumahnya dia, sejak turun-temurun rumahnya dia. Jahatnya orang-orang ya, dan yang diperlakukan tidak hanya orang Islam, termasuk juga orang Nasrani. Ya.
Yahudi dan Nasrani itu berdarah-darah kisahnya. Selesai, saya ingin cerita yang lain ini. Sebelum Rasulullah lahir, di negeri Yaman itu ada kerajaan namanya kerajaan Himyar. Kerajaan apa? Himyar. Itu agama mereka adalah agama Yahudi. Rasulullah sudah lahir belum? Nah, kalau antum lihat peta, ya peta Jazirah Arab, yang paling selatan itu Yaman, berbatasan dengan Samudra Hindia atau Laut Arab. Jelas? Yaman itu ke selatan, Yaman ke utara. Jadi yang Jazirah Arab yang paling selatan itu siapa? Yaman. Apa ya Yaman? Setelah itu baru Samudra Hindia atau Laut Arab. Selatan Yaman tadi itu, kalau ke utara Mekah, kalau ke utara lagi apa? Madinah, kalau ke utara lagi Syam. Kan gitu kan? Oke. Dulu di negeri Yaman itu ada kerajaan namanya Himyar sebelum Rasulullah lahir. Ini agamanya Yahudi. Dan kita tahu negeri Yaman itu dulu negeri ahli kitab. Dalilnya mana? Antum masih ingat gak Rasulullah pernah mengutus Mu'ad bin Jabal? Ya Mu'ad innaka sata'ti qauman ahli kitab. Wahai Mu'ad, kamu akan mendatangi ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Pada waktu itu Rasulullah belum lahir. Di negeri Yaman ada negeri namanya negeri Himyar. Ini penduduknya orangnya ada orang Yahudi. Seluruh orang Nasrani dibunuh. Dan diceritakan dalam Al-Quran, Qutil ashabul ukhdud annari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Jadi orang-orang Nasrani disuruh masuk parit yang sudah ada apa? Apinya, dibunuh semua. Sehingga banyak orang Nasrani itu yang tewas dalam kejadian itu, dibunuhi oleh orang Yahudi. Jadi musuhan mereka ini dari dulu kala. Nah, kemudian ketika terjadi pembantaian besar-besaran itu, Romawi dengar. Kaisar Romawi mendengar pembantaian itu. Saya mau tanya, pada waktu itu Romawi agamanya apa? Nasrani, Kristen pada waktu itu. Paham ya? Akhirnya Kaisar Romawi ini memikirkan bagaimana caranya menghabisi orang Yahudi yang telah membunuh orang Kristen di sana. Jelas sampai sini? Apa yang dilakukan oleh Kaisar Romawi? Kaisar Romawi menulis surat ke Raja Habasyah. Habasyah itu mana? Afrika. Nanti kalau antum pulang ke rumah atau sekarang cek di internet, Habasyah itu kan Afrika. Itu berbatasan dengan Laut Merah. Setelah itu Yaman. Yaman, Laut Merah, Habasyah. Jelas sampai sini? Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia. Jelas sampai sini? Lah, pada waktu Habasyah agamanya apa? Nasrani. Karena kalau dari Romawi berangkat langsung bawa pasukan terlalu jauh. Dari penghujung utara Syam sampai ke penghujung selatan Yaman, gak mungkin terlalu jauh. Habis tengah jalan karena butuh modal banyak, butuh logistik banyak. Betul apa enggak? Maka negara Romawi yang persemakmuran yang paling dekat dengan Yaman siapa? Mana? Habasyah. Jadi antum lihat peta, harus lihat peta. Kalau nggak gitu nggak tergambar. Apalagi yang nggak suka peta, nggak paham belas berarti. Ya. Akhirnya Kaisar Romawi ngirim surat ke Raja Habasyah, yaitu Raja Najasyi. Tapi ini Najasyi bukan Najasyi yang hidup sezaman sama Nabi, dan ini Kaisar bukan yang hidup sezaman sama Rasul. Rasul belum lahir ini. Jelas ya? Akhirnya Raja Najasyi ini mengirim pasukan besar. Orangnya hitam-hitam keriting-keriting, kan Habasyah nih. Orang Afrika, hitam-hitam keriting-keriting gede-gede. Nyebrang bawa kapal, beberapa kapal tentara berangkat semuanya ke negeri Yaman, dipimpin jenderal panglima perang, namanya siapa? Namanya Abroha. Masih ingat gak Abroha? Jadi Abroha itu orangnya hitam, keriting, agamanya Kristen, panglima besar. Maka dia datang ke negeri Yaman, langsung orang Himyar, orang Yahudi disikat habis,
bersih, entek, orang Yahudi kalah. Jelas? Akhirnya Yaman jadi kembali orang-orang Nasrani bebas menjalankan apa? Agamanya. Mereka bebas menjalankan agamanya. Di bawah naungannya tentara-tentara Habasyah. Jadi orang-orang Afrika datang ke Yaman membebaskan teman-temannya yang Nasrani dari kekejaman Yahudi. Bebas akhirnya. Peristiwa itu di Najron. Najron sekarang itu Arab Saudi bagian selatan. Ya Yaman kalau dulu. Oke, terus perhatikan. Setelah itu otomatis Abroha tidak langsung pulang. Menetap di mana? Di Yaman sambil memantau keadaan. Ternyata Abroha ini melihat ternyata orang Arab ini sangat mengagungkan Ka'bah. Dari Yaman datang ke Mekah untuk haji. Kan ada haji dulu kan? Tapi diselewengkan dari ajarannya Nabi Ibrahim. Dari Najd, dari Hijaz, macam-macam datang ke Ka'bah. Akhirnya mikir nih Abroha ini bagaimana caranya agar orang-orang Arab itu masuk ke agama Nasrani dan meninggalkan apa? Ka'bah. Jelas ya? Maka Abroha membangun gereja gede di kota Yaman, di negeri Yaman. Gereja itu namanya Al-Qulaish. Dicat sama emas. Tujuannya orang-orang Arab itu tidak fanatik dengan Ka'bah, tapi ganti fanatik dengan gereja tadi itu. Namanya gereja apa? Qulaish. Kawat dewa. Dikasih emas dalam riwayat. Lah sama orang Arab dia kampanye, propaganda, ayo ke sini gitu. Orang Arab gak seneng. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang Arab datang ke gereja itu dan dikotori. Buang kotoran di situ. Pagi-pagi Abroha datang ke gerejanya itu menjumpai kotor dan bau. Marah besar Abroha ini. Saking marahnya Abroha balas dendam. Langsung Abroha menyiapkan pasukan tentara bergajah menghancurkan Ka'bah. Ya itu ceritanya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu ceritanya, jelentreannya itu. Akhirnya Abroha berangkat dari Yaman membawa tentara yang bergajah, naik gajah, diantaranya berangkat ke utara ingin menghantam apa? Ka'bah. Di tengah jalan wa arsala alaihim tayran ababil. Allah utus, Allah kirim burung berbondong-bondong. Ababil itu bukan nama burung. Burung ababil, burung yang berbondong-bondong. Nah, orang Indonesia mengira burung ababil itu nama. Burung ababil. Maksudnya burung ababil burung yang berbondong-bondong. Sampai ada jamaah umroh ketika di Mekah banyak burung merpati di sana. Ustaz, jangan-jangan ini burung ababil itu. itu burung doro itu. Ada pun ababil namanya wallah alam, tapi ini burung yang berbondong-bondong membawa batu dari apa? Neraka dilepaskan ke Abroha. Jadi Abroha itu agamanya apa? Nasrani. Apakah orang Arab? Bukan. Orang apa sih? Habasyah. Tentara salib pertama yang ingin menghancurkan Ka'bah, Abroha ini. Lu banyak yang nggak tahu. Kalau Abroha itu agamanya apa? Kristen. Dikira orang jahiliyah kan gitu kan, orang-orang penyembah patung. Enggak. Dia agamanya Nasrani. Sampai di sini dulu.